pengen kuliah ke Jepang tapi terkendala masalah biaya, ini solusinya. Minasan konnichiwa, hajimemashite, Toru desu. Perkenalkan, nama saya Toru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beasiswa Membu Kagagusho, beasiswa dari Mendikbudnya Jepang kepada orang-orang atau pelajar-pelajar yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata yang ingin kuliah ke Jepang. Beasiswa ini menawarkan 3 program, program D2, D3, dan S1. Dan berikut step-step yang perlu kita ikuti jika ingin menerima beasiswa ini. Baik, pertama saya akan menjelaskan tahapan-tahapan seleksi atau jadwal seleksi penerimaan beasiswa Membu Kagagusho. Jadi, pertama, masa pendaftaran. Masa pendaftaran dibagi dua tahap. Tahap pertama yaitu pelamar yang lulus di tahun sebelumnya. Dan pendaftaran ini akan dimulai dari akhir April. Kemudian tahap kedua yaitu pendaftar yang lulus di tahun tersebut. Pendaftaran pelamar ini akan diadakan di pertengahan Mei. Jadi peserta yang lulus seleksi dokumen akan dipanggil untuk mengikuti ujian tulis. Jadi pengumuman hasil seleksi dokumen akan diadakan di bulan Juni dan ujian tulis akan diadakan di pertengahan Juli. Jadi hasil ujian tulis akan diumumkan di akhir Juli. Jadi pelamar yang lulus ujian tulis akan dipanggil untuk mengikuti wawancara. Ujian wawancara akan diadakan di awal Agustus. Dan hasil ujian wawancara akan diumumkan di pertengahan Agustus. Kemudian setelah akumulasi nilai semua selesai, maka pengumuman final akan diumumkan di bulan Desember. Itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fasilitas apa saja yang akan kita peroleh setelah mendapat beasiswa ini. Yang pertama, biaya kuliah akan ditanggung sepenuhnya. Kemudian ditambah tunjangan hidup yaitu sejenis uang saku sebesar 117.000 per bulan yang akan ditransfer tiap bulan ke rekening kita. Tapi bagi penerima beasiswa yang kuliah di Tokyo, yang berdomisili di Tokyo, uang sakunya akan bertambah menjadi 120.000 per bulan. Kemudian kita akan diberikan tiket pesawat pulang pergi Indonesia. Pergi pertama ke Jepang dari Indonesia sekali, dan pulang terakhir pada saat setelah lulus kita akan diberi tiket pulang dari Jepang ke Indonesia. Kemudian visa kita akan diurusin sama pihak kedutaan besar Jepang yang ada di Jakarta tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian beasiswa ini adalah beasiswa yang tanpa ikatan dinas. Jadi setelah kita lulus dari Jepang, kita tidak ada ikatan dinas untuk kerja di Jepang, namun bisa balik ke Indonesia untuk mengabdi bagi tanah air Indonesia. Kemudian syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bisa mendaftar atau melamar program beasiswa ini yaitu yang pertama harus lulusan SMA atau SMK sederajat. Kemudian pada saat mendaftar usia minimal itu 17 tahun dan maksimal itu 24 tahun. Kemudian nilai rata-rata ujian nasional itu untuk yang ingin melamar program S1 nilai rata-rata minimal 84. Nilai rata-rata ujian nasional untuk pelamar D3 yaitu 80, dan syarat rata-rata ujian nasional untuk pelamar D kebudayaan atau seni
bisa dicek secara detailnya di sini. Jadi jika teman-teman berniat untuk mendalami bidang ini, boleh mengikuti program D2. Kemudian saya lanjut ke program D3. Program D3 pada umumnya bidang yang bisa kita ikuti di program D3 itu pada umumnya hanya teknik. Jadi ada dua jenis, ada di bagian kimia dan juga ada di bagian fisika. Di bagian kimia, kita bisa memilih teknik material. Namun jika kita mengikuti ujiannya dari fisika, maka kita boleh memilih bidang studi yaitu teknik mesin, elektro, informatika, arsitektur, sivil, dan teknik maritim. Kemudian berikut bidang studi yang boleh kita ikuti ketika mendaftar di program S1. Saya mulai dari program IPS. IPS dibagi dua kelompok yaitu IPS A dan IPS B. Dan di IPS A kita boleh mengikuti program bidang studi hukum, politik, dan lain-lain bisa dilihat di daftar ini. Dan di IPS B kita bisa mengikuti ekonomi dan bisnis administrasi. Kemudian di bagian IPA dibagi 3 kelompok, dan di kelompok A itu ada sains, matematika, fisika atau kimia, ada elektro, ada mesin, teknik sivil, kimia, dan lain-lain. Itu untuk di kelompok IPA A. Dan berikut di kelompok IPA B yaitu teknik pertanian, dan seperti yang tertera di list ini. Kemudian di IPA C yaitu kedokteran dan dokter gigi. Jadi bagi teman-teman yang ingin lanjut kuliah dan sudah menentukan jurusan yang ingin didalami, silahkan dicek kembali list yang tadi, apakah S1 atau cukup D3 atau D2, seperti itu. Kemudian berikut dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi ketika ingin mendaftar program beasiswa ini. Yang pertama yaitu lembar printout email konfirmasi registrasi online. Pada saat pendaftaran telah dibuka, maka Kedubes akan merilis website registrasi online. Maka setiap peserta wajib registrasi ke web tersebut dan harus memprint email konfirmasi. Jadi di situ nanti akan ada nomor pendaftaran seperti itu. Kemudian mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran bisa di-download, bisa diunduh di website Kedubes Jepang. Dan formulir ini bisa diisi baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang. Kemudian fotokopi SHUN atau SHUN sementara bagi yang lulus di tahun tersebut. Kemudian fotokopi ijazah atau ijazah sementara bagi peserta atau pelamar yang lulus di tahun tersebut. Kemudian surat rekomendasi dari kepala sekolah atau guru. Formatnya bisa diunduh di website Kedubes Jepang. Jadi surat rekomendasi ini bisa berupa untuk memperkenalkan si pelamar ini bagaimana karakteristiknya, bagaimana dia di sekolah, versi kepala sekolah atau guru. Kemudian yang terakhir yaitu fotokopi sertifikat JLPT bagi yang memiliki saja. Jadi yang belum pernah mengikuti JLPT tidak perlu khawatir. Jadi berikut tahap seleksinya ada 2 tahap yaitu primary screening dan juga secondary screening. Pertama saya akan menjelaskan tentang primary screening. Oke, pertama akan diadakan seleksi dokumen. Jadi peserta yang lulus seleksi dokumen akan dipanggil untuk mengikuti ujian tulis. Kemudian ujian tulis akan diadakan serentak di 4 kota yaitu Medan, Jakarta, Denpasar, dan Makassar. Untuk D2, mata pelajaran yang diujikan adalah matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Untuk D3, mata pelajaran yang diujikan adalah matematika, fisika atau kimia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Sebagai informasi untuk peserta yang mengikuti program D3, ujian bahasa Jepang ini adalah formalitas.
peserta yang lulus primary screening, yang lulus sampai tahap wawancara, akumulasi nilainya akan direkomendasikan ke Monbuka Gakusho di Jepang. Jadi berkas peserta yang dari Indonesia akan bersaing dengan berkas peserta dari negara-negara lain yang mengikuti seleksi beasiswa ini. Jadi peserta yang lulus tahap akhir secondary screening akan dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Jadi sekian penjelasan saya tentang tahapan seleksi, syarat-syarat yang dibutuhkan, dokumen-dokumen, tentang pilihan bidang studi, dan apa-apa saja yang kita peroleh setelah mendapat beasiswa ini. Jadi semoga bermanfaat. Teman-teman yang punya pertanyaan silahkan ditanya di kolom komentar, silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya peluang ini boleh didapatkan semua orang dan semakin banyak orang Indonesia yang bisa kuliah ke Jepang tanpa biaya sepeser pun, tanpa membebani orang tua, bahkan bisa menabung. Sampai ketemu di video berikutnya.